Lu familiar nggak ada orang perempuannya yang nafkahi, perempuannya yang tunduk? Ada. Ada aja, Bre. Ada aja. Perempuan yang nafkahi, perempuan yang tunduk ada. Ini kan. Ya, Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya kembali di tempat Kodondi ya. Dan di kesempatan ini kita main ke tempat Kodondi sekaligus membawa dua kuli medsos kami. Kuli medsos. Ini kuli medsos. Ya, Aja. jadi di kesempatan ini kita mau nanya-nanya nih sama Kodondi. Soalnya Kita kita jualan madu. Oh ya, jualan madu juga. Jualan madu. Yang mana nih? Sekalian. Sekalian. Ya, sekalian jual madu, sekalian nanya-nanya. Jadi kita dapat kabar nih kok. Ada seorang mualaf ya yang disyahadatkan sama Kodondi 2 tahun lalu, tahun 2023, yang bernama Pak Albert Ray ya, Albert Ray, Yeah. yang dibilang itu kembali ke agama lamanya, ya. Jadi kembali menjadi Kristen dan sekarang lagi keliling nih, lagi gentayangan nih. Keliling ngapain? Keliling kesaksian. Oh, kesaksian. Ya, jadi memang kebiasaan mereka itu kalau ada yang mualaf kembali ke agama lama, auto jadi artis. Ya, auto jadi artis. Iya. Langsung keliling dari satu tempat ke tempat lain, dari podcast Kristen ke podcast Kristen plus gereja ke gereja ya. Lumayan Gitu. dapat job. Iya. Kalau nggak salah dulu dia tamatan STT ya. Katanya begitu. Tamatan STT ya, tapi waktu tamat STT nggak dapat panggung di gereja, Iya. malah setelah murtad baru dapat panggung. Lumayan juga nih ya. Oh gitu ya? Itu benar nggak, Go? Mualafnya di sini? Kalau saya ada di sini benar. Tapi kalau masalah panggung gua nggak ikut-ikutan lah. Oke. Nah, kalau mau cerita dari awal, dia datang ke sini sama istrinya. Ya. Istrinya. Gua nggak boleh sebutin namanya nih. Dan istrinya ini dia termasuk public figure lah. Istrinya? Istrinya. Tunggu Tapi bukan di entertainment ya. Ya. Nggak, cuman ceritanya itu kalau nggak salah mualaf dulu, habis itu langsung nikah di bawah. Nikah Dia di bawah bilang. mana? Dia bilang habis syahadat, nikah habis itu. Artinya waktu datang sini belum nikah dong? Gini, jadi dia waktu itu nikah, dia kan nanya ke sini, kan sama istri juga nanya. Mereka, ini menurut cerita istrinya ya, istrinya bilang, mereka itu kan teman SMA, nah, ya teman SMA di Jawa. Terus mungkin ketika ada reuni, mereka baru ketemu lagi lah, gitu lah. Si Pak Rey-nya waktu itu juga mungkin sudah ada masalah dengan keluarganya. Kalau istrinya itu janda. Oh, si perempuan janda. Nah, terus Tapi si Rey-nya ada istri nggak? apanya? Dia duda, Siapa? Pak Rey-nya ini. Gua nggak tahu waktu ketemu istri itu dia udah cerai atau belum, gua nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas ketika itu setelah mereka kenal, mamanya si Pak Rey itu meninggal. Mamanya. Nah, mamanya Pak Rey meninggal. Terus gimana
gimana ceritanya entah bagaimana. Akhirnya untuk ngurusin mamanya yang meninggal itu semua yang bayarin istrinya. Istrinya. Wih, Istrinya Muslim kan? Muslim. Saat calon itu. istri waktu itu. Ya, mungkin bisa dibilang calon istri lah. Oh, belum Enggak, nikah, pas- tapi dibiayain. Ya. Oh, pas dibiayain. datang ke sini konfirmasi statusnya sudah jadi istrinya atau belum? Belum kayaknya. Oh, belum ya? Kayaknya waktu itu mereka memang bilangnya mau nanya, justru nanya mereka harus gimana. Ya gue bilang nikah aja dulu. Gue bilang kan. Tapi kalau mau nikah siri ya harus masuk Islam. Karena nah ini yang penting makanya nih. Jadi ketika mereka sudah ketemu lagi, istrinya tuh ngaku sama saya bahwa sebelum nikah mamanya Pak Re meninggal, terus yang ngurusin semuanya itu, yang biayain semuanya calon istrinya. Calonnya ya. Calon ya, istrinya ya. ya. Wih, Dibiayain keren. semua. Terus, jadi kan Pak Re ini merasa kayak berutang budi, Ya. gitu ya. Iya, Karena merasa berutang budi, dia akhirnya mau menikahi, perempuan itu. Bukan karena Calon cinta. istrinya. ya nggak tahu lah, gua nggak ngurusin itu lah. Terus, setelah itu si Pak Re-nya ini menurut istrinya ngajak calon istrinya itu untuk nikah beda agama, Oh, sampai Iya. jemput-jemput ke Singapura segala macam. Istrinya nggak mau. Kalau lo mau nikahin gue ya lo harus masuk Islam. masih Islam. Sampai akhirnya datang ke sini, gitu, ya kan? Terus di sini ya sempat ngobrol sebentar, akhirnya syahadat, ya kan? Setelah itu, setelah mereka menikah siri, gue nggak datang ketika mereka nikah siri, Diundang. lupa gue juga. Terus setelah itu rutin lah, hampir berapa kali mereka sempat datang lagi ke sini. Pernah kan waktu yang ribut katanya istrinya ada yang istri yang lama, ya kan, yang lama kan segala macam lah. Pernah datang sini klarifikasi, ngasih lihat dokumen-dokumen dan segala macam. Selama beberapa waktu tertentu itu istrinya sering WA sama saya, istrinya ya. Konsultasi. Istri yang Konsultasi. lama? Enggak, istri yang atau- baru. Oh, yang baru. Yang muslim lah. Yang muslim. Iya, yang muslim. Konsultasinya gimana gitu. Apa namanya? Dia ngasih tahu suaminya begini gitu kan. Ya, gue cuma bisa ngasih nasihat. Jadi ternyata Pak Re itu menikahi istrinya ini, yang muslim ini, boleh dikatakan ya, ini perkataan istri yang terakhir nih, Iya. bahwa Pak Re itu hanya seperti numpang hidup. Numpang hidup. Numpang hidup. Numpang hidup. Kok mirip Ini kawan kita? istilah istrinya loh, yang gue cuma ngutip doang nih. Kalau ada yang mau konfirmasi boleh, gue bisa temuin sama orangnya. Nggak punya apa-apa, ya, si Pak Re-nya ini nggak punya apa-apa. Menikah dengan ibu ini, numpang hidup, bahkan sama istrinya tuh sampai dibikinin usaha. Dimodalin. Luar biasa. Usahanya toko material. Oke. Toko material ini boleh dikatakan kata istrinya nggak maju, nggak jalan. Jalan. Ya. Ini udah lama istilahnya udah jalan, terus akhirnya nggak jalan, terus akhirnya ditutup tokonya. Setelah ditutup, si Pak Re-nya ini kerja ini apa? Lalamu. Oh. Kok sedih kali kok? Nggak tahu. Kok begitu dia? Oh, kurir di Lalamu. Lalamu, tapi yang mobil. Ya. Oh, iya. Mobil pickup. Bahkan pernah katanya kecelakaan, Kayak Luga dong. nabrak orang, sampai ada orang masuk kolong mobil dia, tapi nggak sampai meninggal. Itu semua biaya untuk kecelakaan itu semua juga yang cover istrinya. Istrinya. Ya daripada masuk penjara kan? Iya, kurang lebih katanya 36 juta. Ini gue dengernya. Tunggu sebentar, gue tadi nyatet ini. Wih, nyatat Nah, orang-orang. ada poin-poinnya. Ada poin-poinnya, takut lupa. Biar nggak salah apa yang disampaikan. Orang tua pakai kertas. Karena tadi kan ini boarding pass lagi. Numpang hidup, Bre. Boarding pass ke Bengkulu Nikah kemarin. cowoknya numpang hidup, bayangin. Ya, sebentar. Lu berani komplain. Sama siapa? Nih, yang pertama, jadi Pak Re ini menurut istrinya itu menikahi istrinya itu karena menganggap dia berutang budi ke istrinya itu, karena kan membiayai pemakaman mamanya. Terus yang kedua, selama dia menikahi istrinya ini, yang muslim ini, Pak Re ini tidak pernah memberikan nafkah material sedikit pun. Sepeser pun nggak ada. Kok senyum dia? Oke. Enggak, maksudnya di ajaran kasih yang dulu nggak diajarin apa gimana? Nggak ada ajaran Terus nafkah. yang ketiga, ini perkataan istrinya, gue cuma nyatet nih. Jadi dia hanya numpang hidup, bahkan diberikan usaha toko material, ya. Terus awalnya dia ngajak nikah beda agama, ya tadi gue udah ceritakan. Ya dia ada cerita juga di Ya. podcast orang. Ya. Terus kan ada cerita apa namanya umroh, Iya. ya kan? Jadi sebenarnya waktu umroh itu istrinya juga udah konsultasi sama saya Sebelum umroh. sebelum umroh. Jadi istri itu nanya gini,
ini suaminya kelihatannya tuh nggak ngejalanin Islam gitu. Ngejalanin Islamnya cuma pura-pura secara gitu. syariat Nggak sholat nggak dia? Gua nggak tahu pasti, tapi sepertinya nggak menjalankan sholatnya. Ya, jadi istrinya nih, ya memang kalau boleh dibilang sangat-sangat kecewa karena suaminya ini mempermainkan agama. Dianggapnya mempermainkan agama. Bukan masalah duitnya lah, tapi karena agamanya lah ya. Kalau duit nggak seberapa lah dia. Buat istrinya itu duit nggak masalah gitu lah. Oh, kaya banget berarti. Kaya banget ya. Di belakang nanti. Ya, jadi buat istrinya ini duit nggak masalah. Makanya sampai dia ngeluarin mungkin gua nggak tahu ya. Kalau sama umroh berarti udah ratusan juta. Ratusan lah ya. Toko material kok, rukonya sewa Oh berapa? iya, ruko terus. Kalau masalah ruko dia nggak cerita sewa berapa atau punya siapa nggak tahu, nggak sewa. Tunggu. Bahkan sampai si istrinya ini rumahnya kan nggak cuma satu. Iya. Jadi kalau mereka lagi berantem, si suaminya suruh tidur di rumahnya kosong. Disuruh pindah. Enggak, karena versi lakinya dia cerita, istrinya ini sangat kaya, bahkan mobilnya tuh berjejer dibilang. Ya, Oh gitu. Iya. Ya. Dia Public dia figure kan cerita. istrinya. ya. Ini Public figurnya tapi bukan entertainment ya. tapi ini apa, Ustaz Master? Ya tadi kan ada Singapura, nanti nikah beda agama di Singapura. Idenya siapa itu? Idenya Laki. Pare. Lakinya, Pari. Ide- Oh, ide Idenya yang Pare. laki-laki yang Iya. ini yang masuk Islam terus keluar lagi Iya. itu. Ya, itu Itu di- duit dari mana dia bisa ngomong kayak begitu? Kok Karena duit? di Tak urusan istrinya. sama duit. Singapura kan? Dia nggak punya duit. Kok bisa ide ke Singapura? Ya minta cewek yang bayarin lah. Enggak, itu memang dia bilang. Dia ada cerita. Sebelumnya dia memang tawari untuk nikah beda agama, tapi si perempuan nggak mau. Ya baru terakhir dia bilang ya udahlah, dia ngalah. Terus kakaknya si cewek saranin ke tempat kodondi syahadatnya. Enggak, tapi enggak ada cerita Singapura. Ini tadi ada cerita. Enggak, dia ada cerita di tempat sana. Ya ada di Singapura nikah beda agamanya. Dia minta pertama memang kalaupun mau nikah ya udahlah nikah beda agama aja gitu. Di Singapura nggak? Ada dia bilang di Indonesia kan nggak bisa, ya udah di Singapura aja. Siapa yang bayarin menurut dia? Dia nggak ngomong masalah bayar, tapi dia cerita kalau dia memang dibiayai sama perempuan itu. Oh gitu. Oh, iya, Dia ngaku, iya, dia iya. ngaku. Ngaku dia ya. Ya katakan ya jikalau ya. Lanjut. Jika tidak. Ya jadi intinya gini lah, istrinya ini menganggap bahwa suaminya ini mempermainkan agama, ya menikahi istrinya ini hanya untuk ya mungkin material aja gitu mungkin ya. Masalah masuk Islam syahadat di sini mungkin itu juga bisa jadi itu hanya formalitas atau cara dia supaya bisa menikahi istrinya. Ya cuman tunggu dulu kok. Ya. Ini tuduhan ke lu nih kok. Hmm. Yang pertama dia bilang sebenarnya tuh Dondi itu waktu ngomong tuh sembarangan itu. Saya bisa jawab, cuman ya karena Ya, kenapa nggak dijawab? Iya, beraninya di belakang. Kenapa Dia- ngomongin di kalau belakang gitu- gua? Pas udah berapa Tatap-tatapan tahun baru berani baru. ya? Lama banget ngumpulin keberanian. Nah kalau gitu gua tantang debat, ayo. Gimana? Iya, Berani nggak umurnya gitu? juga dia lulusan STT kebetulan. Kalau gitu gua tantang debat. Nah, Iya ya nggak? karena dia bilang itu Dondi kasih buku-buku semua saya bisa jawab, tapi karena ya sudahlah mau mualaf, Mau saya mualaf. iyakan aja dia bilang. Terus yang kedua ada juga yang bilang, oh artinya ini kesalahan kok Dondi nggak bisa membimbing mualafnya gitu. Nah, gini, kesalahannya gimana? Kesalahan gimana? Gua sudah mempersiapkan guru privat, gua udah tawarin. Kalau nggak salah dia sempat belajar, tapi hanya beberapa kali doang. Jadi, menurut istrinya, dia memang sepertinya hanya ingin apa sih? Hanya pura-pura gitu. Pura-pura di depan istrinya. Yang penting nikah. Yang penting nikah. Yang penting dapat usaha, gitu lah. Jadi dibilang numpang hidup sih ya dibilang, ya kan? Numpang hidup tuh bahasa sekarang apa ya numpang hidup? benalu. Benar lu. Kayaknya ya. Ya, tar dulu, ini ada lagi nih. Terus ada lagi, kan umroh. Nah, Itu umroh kapan? Tahun lalu? tahun ini kalau nggak salah. Awal tahun dibilang Tahun ya? ini ya kalau nggak salah. Sebelum umroh, istrinya konsultasi sama saya. Hmm. Ya. Dia maksudnya ngajak umroh tuh maksudnya untuk Menguatkan imannya. satu itu, tapi kedua juga untuk apa namanya, supaya si Pare ini bisa ngambil keputusan mau terus apa enggak gitu dengan umroh itu. Harapannya istrinya dengan umroh dia jadi yakin sama Islam, terus jadi mau terus gitu, ya. Tapi istrinya juga ingin nguji dengan umroh itu dia bener nggak Islamnya. Ternyata menurut cerita istrinya ketika umroh ini mutawifnya itu lapor sama istrinya bahwa ya ibadah umrohnya kurang bener lah gitu, ya. Cuman kayak orang jalan-jalan aja main-main gitu lah. Ya. Terus ada apa lagi nih? Bahkan di Mekah si Pak Re ini pernah jatuh 2 kali. Cuman nggak diceritain mungkin di itu ya. Kalau gue sih nggak nonton. Gue nggak nonton videonya. Si istrinya tadi nonton. Terus dia cerita, yang diceritain di podcast itu nggak semua diceritain.
Iya. Si Pare itu jatuh 2 kali, ketika keluar dari kereta cepat, orang lain lewat situ nggak jatuh, dia sendiri jatuh 2 kali. Sampai kesungkur katanya. Ya, Tersungkur. ya itu sih urusan ini nggak tahu lah. Wih, aku aja yang hampir telat aja nggak jatuh. Terus, apa nih? Waktu umroh, gua sih sebenarnya waktu itu, ya kan karena gue ditanya ya itu terserah ibu. Ibu mau ngajak dia umroh ya mau ngomong gua aja. Setelah itu kan selalu pulang umroh juga cerita lagi. Bahkan istrinya telepon, Pak Re juga telepon. Nah, di situ gua sempat mendengar dari istrinya bahwa suaminya itu pernah ngancem mau ngebunuh. Ngebunuh? Ngancem. Bunuh diri atau ngebunuh? Ngancem. Ngancem. Iya, maksudnya ngancamnya ngebunuh atau bunuh diri? Ngebunuh. Ngebunuh. Ngebunuh siapa? Yang bunuh sih lah. Istrinya. Bunuh siapa? Oh, bunuh bini. Ini ancaman, ini menurut istrinya loh ya. Ini menurut istrinya loh. Perkataan istri ya? Perkataan istrinya. Itu diceritain nggak di sebelah? Enggak ada. Mungkin enggak. Nah, mungkin enggak. Nah, terus apa namanya? Ketika pulang umroh juga, istrinya cerita, ya memang kelihatannya memang sudah nggak bisa diterusin. Oke. Justru ketika cerita begitu, gua sendiri nih, yang menyarankan istrinya untuk lepas dia. Oh. Ini gua sendiri yang nyaranin. Ya, jadi kalau udah bilang sahadat di sini, gua yang bikin dia masuk Islam, malah gua yang nyaranin istrinya untuk lepas dia. Karena setelah sekian lama, gua ngeliat Nggak apa serius. namanya, nggak serius, nggak kelihatan nggak serius lah. Jadi akhirnya sampai gue yang bilang sama ibunya, Bu, kalau ibu memang merasa tertekan, udah Bu lepas aja. Gue sampai bilang begitu, lepas aja. Gue yang nyaranin, ya. Ibunya berapa kali lah tanya sama gue gimana. Gue bilang udah kalau udah begitu ibu lepas aja. Ya, namanya Terus? perempuan kan perasaan dibawa. Nah, terus ketika dia sudah mulai berani ke gereja lagi, ya, bahkan ada fotonya. Gua udah Oh, itu pas masih Islam dia Masih- ke iya, gereja masih- lagi. enggak, iya, maksudnya ketika udah pulang umroh, Iya, dia cerita kok kalau itu. dia mulai ke gereja lagi, Mulai ke gereja. ya, ada Masih dalam pernikahan. Masih. ya. Oke. Terus kirim foto kan. Terus akhirnya istrinya minta supaya dia bikin surat talak. Oh. Mungkin setelah dengar saran saya itu gimana. Bikin surat talaknya, disimpan lah sama istrinya kan. Tapi ketika dia masih apa namanya? Mungkin kalau nggak salah nih ya, ketika dia masih urusan yang apa nih? Entah gimana ceritanya, tiba-tiba akhirnya dia minta untuk surat talak itu dibatalin. Pak Renya. Pak Parinya. Renya. Kalau nggak salah dia di sebelah bilangnya gini kok, waktu dia sakit katanya. Waktu dia sakit, istrinya bayarin tapi minta surat talak. Nah itu. Jadi udah nulis surat talak, udah diberikan kepada istrinya, tapi ada masalah apa kita nggak tahu. Dia minta surat talak itu dibalikin lagi ke Pak Ditarik. Renya. Minta dibatalin. Iya, dibatalin. Ya? Pak Renya ini minta dibatalin. Iya. Surat Oke. talak. Iya. Jadi kalau begitu, gimana? Berarti kita bisa menilai dari mulai dia menikahi istrinya itu, sampai akhirnya dia lepas, sampai akhirnya kok surat talak udah bikin, udah dikasih, minta dibalikin dan segala macam. Oke lah, itu mungkin bisa disebut masalah rumah tangga. Tapi yang jelas dia tidak pernah memberikan Nafkah material Peser pun sekalipun. ke istrinya. Tapi ada perkataan dia gini juga kok. Setiap dia sholat, selesai sholat dia doa Bapa kami. Ya itu urusan dia, Iya, kalau soal iman itu sebenarnya cuman urusan dia. Cuman dari cerita ini yang bisa dikonfirmasi nih, bisa istilahnya kita konfirmasi ke orangnya langsung nih, ke istrinya nih. Ya boleh dibilang menurut istrinya benar dia bahwa dia hanya mempermainkan agama. Gitu. Dia mencoba kalau dia bilang. Soalnya syariat-syariat Islam Nggak ketika dijalanin, dia iya. memeluk nggak pernah diterapkan. Kalau versinya dia gini, dia berusaha. Dia berusaha mempelajari Islam, tapi entah kenapa hatinya tuh lebih cocok ke agama lamanya. Terus waktu di umroh, dia pikir disitulah titik balik. Tapi memang umroh... Dia nggak bilang pas umroh, pas di Ka'bah ngeliat Yesus. Enggak, dia anggap... bertadi Enggak, dia enggak. Dia bilang, di situ malah dia terkejut melihat umat muslim tuh kok benar-benar serius banget gitu. Ya mungkin dia bandingin dengan agama lamanya yang istilahnya kalau wisata rohani pun ya cuman foto-foto, jalan-jalan. Kalau umat muslim tuh khusyuk banget, diakui. Kalau Islam itu entah kenapa haji itu benar-benar umroh sama haji itu serius gitu kan. Fokusnya ibadah. Dari situ dia mengatakan Tuhan berbicara sama dia, artinya dia harus putuskan. Nggak boleh lagi setengah-setengah, nggak jelas. Kan selama ini abu-abu. Jadi setelah pulang umroh,
dia putuskan dia balik ke Kristen. Ya, begitu dia balik dari umroh dia langsung ke gereja setiap minggu. Nah, terus Apa yang kecelakaan hubungannya? itu, yang kecelakaan. Hubungannya? Yang kecelakaan itu kan Pak Renya pada waktu itu kan butuh biaya Betul. untuk menyelesaikan itu kan. Dia minta sama istrinya untuk nalangin, untuk bayarin. semua Ngutang dia ke biaya. istri, ngutang. Nggak bilang ngutang atau Minta. apa, pokoknya minta dibayarin lah. Istrinya bilang ya udah kasih talak ganti itu. Cuman istrinya bilang kalau lu mau gue bayarin semua yang masalah kecelakaan ini, lu bikin surat talak. Gitu. Nah itu akhirnya dia bikin. Cuman setelah selesai urusannya kecelakaan, belakangan malah dia minta surat talak itu dibatalin. Enggak, ini terakhir statusnya sekarang gimana, Go? Lah kalau udah talak ya udah cerai lah. Telah. Enggak, udah dikeluarin Enggak, suratnya. pas dia minta surat talaknya ditarik atau dibatalin, Enggak dibalikin diain lah. sama istrinya. Enggak kan? Nggak dibalikin. Enggak, Udah gini, Go. talak. Itu kan bicara kalau talak itu kan secara hukum agama. Iya. Kita bicara hukum negaranya. Gua rasa dia belum ke KUA. Oh, Masih Dia dia belum nikah nikah, siri. dia belum nikah di KUA, dia hanya nikah siri. kalau sekarang udah nggak tinggal bareng artinya. Enggak. Sejak Udah lama sebenarnya nggak tinggal bareng. oke. Karena sering istrinya kalau marah, lu jangan tidur sini, tidur di rumah yang kosong itu. Gitu. Jadi sebenarnya si Pak Renya ini nggak mau cerai sebenarnya. Iya. Oh iyalah, lepasin Iya dong. rugi dong. Sayang dong. Kalau Sayang. Oh. sayang ini, saya nggak dapat apa-apa maksudnya. Enggak, tapi karena dia udah umroh, terus balik lagi ke Kristen, udah bisa dipakai buat bahan jualan. Oh. Datang ke podcast sini-sini, rame. Iya. Enggak. Jadi terakhir Kasih kesaksian di gereja, rame. Udah dapat modal dia. kalau versi dia, ya dia melihat umat Muslim yang sangat serius dalam ibadah, itu memotivasi dia untuk serius Jadi juga, Kristen. untuk serius, untuk Ibadah serius. di mana? Ya, jadi dia Masjid kembali. atau gereja? Jadi kemarin dia sempat ke ini, ikut di gereja Mawar Sharon yang Kelapa Gading, Mall Arta Gading. Oh, dia GMS berarti. Sempat di dia. Mall Arta Gading GMS, sempat dia bilang. Terus dari situ, ya cerita dia viral, mulai diundang kesaksian. Jadi sekarang karena udah nggak ada istrinya, pendapatan dia ya ini jadi Oh, jadi diundang. Oke. Kan- Mau gua kasih tambahan apa pendapatan nggak? Apa tuh? Debat. Apa? Debat. Oh, debat. iya. Gua kasih amplop ntar. Gua Ah. ada duitnya. Berapa amplopnya? Berapa? Tergantung. Tergantung. Menang gereja dong kok. Hah? Gereja sekali kasih lebih Pak banyak Re, dari Pak lu. Re. Debat. Untuk Pak Ya, Re ya. gini aja, dia dari gereja dapat berapa misalnya gitu kan. Misalnya 5 juta gitu. Bisa gua kasih 2 kali lipat. Kalau dia mau debat. Ambil. Kalau dia mau debat lo ya. Sekali aja kan, sama debat gua. sekali aja pun. Ayo Sekali Pak Re. aja. Kan Pak Re bilang pas di podcast yang lain, itu yang disampaikan Donditan bisa gua jawabin semua yang ada di buku-buku. Nah, ditantang debat sama Nah, Dondi. kita debat aja. Kebetulan Gimana? denger-dengernya lulusan STT juga. Wah, menarik itu. Lo jual Iya mutak dong. lo nggak apa-apa. Kalau dia bilang dia nggak bisa jawab gua, ternyata dia bilang dia bisa jawab gua, ya udah kita tolong jawab di dalam debat. Nah, Gitu, dapat ya. pendapatan Iya. juga. Gua bayar. Nothing tulus lah ya. Iya. Nothing tulus loh. Tinggal debat aja. Bawa temen jangan atau buy one? Boleh buat temen, bawa 2 pendeta juga boleh, bawa Elia juga boleh. Tapi Elia kan bukan. Ya. Boleh aja bawa Elia boleh. Tapi Elia masih ada trauma sama lu kok. Trauma. Emang gua ini apa sampai dia trauma? Wah, iya parah. Lu Ketemu gua aja Dodi. belum, udah trauma. Bikin Elia trauma. Lah buktinya dia nggak mau datang pas undang Dr. Richard Lee. Malah nyuruh Ya. DPO, admin. Jadi itu yang bisa gua catat nih dari ibu itu ya, dari mantan istrinya. Iya. Jadi ternyata mobil yang bak material juga pinjem katanya. Oh iya. Pinjem. Kecelakaan katanya. Tadi menariknya di sini, Kak. Kan apa katanya dia sambil dia mencari dalam kebimbangannya gitu kan. Kenapa nggak sambilnya itu sambil menafkahi juga gitu loh? Ya mungkin pas dia menikahi istrinya itu memang dia lagi nggak ada penghasilan. Berapa tahun nikah itunya? 2 tahun lah. 2 tahun Kalau yang gua kenal nggak dari sampai dia, tahunan ya ya. kurang lebih 2 tahunan ini. Iya. 2 tahun. Nggak sampai nggak sih? 2 tahun konsisten tahun nggak setengah. nafkahin. Sebelum nikah kerja apa? Nggak jelas juga. Lah gimana? Nggak kenalnya dari mana? Itu Teman istrinya. sekolah. Reuni. Oh pas reuni. Kenapa mau dinikahi oleh yang calon-calon numpang hidup ini dari pihak istri? Mungkin waktu SMA suka dulu kan CLBK. Ini kalau saya dengar ceritanya nih ya, baru tadi nih saya juga dengar nih. Jadi ternyata di SMA itu ternyata Pak Are itu dikenal tukang bohong. Kenapa tukang bohong malah dinikahin? Nah dia mungkin nggak tahu, istrinya nggak tahu mungkin. Oh alah. Kan teman SMA dia mungkin belum tentu sekelas. Iya. Ini menurut istrinya loh ya, bukan menurut saya loh ya. Heeh. Menurut istrinya tadi cerita di SMA dia juga terkenal tukang bohong. Nah maksudnya si istrinya itu mungkin mau menerima, mungkin karena orang ini mau masuk ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Berarti dia si Pak Re ini apakah dia menawarkan diri,
saya akan masuk Islam jikalau saya menikah denganmu. Kayak gitu. Enggak, justru istrinya minta kalau lu mau nikahin gua lu masuk Islam. Oh, berarti nawarinya pertama Pak Renya saya karena Nikah aduh, beda nikah agama. beda agama. Ini nikah yuk, nawarinya nikah di yuk. Singapura. Gitu. Nah, Karena kalau- kamu sudah baik kepada saya, nikah yuk. Gitu. Bukan, kalau kita lihat ceritanya, mereka tuh dekat lantaran waktu Ray itu curhat sama si ibu gara-gara nggak ada duit masalah Jadi- bapaknya sakit. Ini menurut istrinya, Pak Re itu bilang, karena Pak Re sudah menikahi istrinya itu, dianggapnya apa yang sudah dikeluarkan sama istrinya itu untuk pemakaman mamanya, dianggap sudah impas. katanya. Ada begitu ya? Wah, Jadi ada timbal balik gitu. Istrinya Mending kalau bayarin nikahin terus pernikahan. ngasih nafkah, ini nggak ngasih nafkah tapi anggapnya impas gitu. toksik itu. Itu mau kondo, Toksik itu. Enggak kan? Mau kondo apa sih? Nah, Nah, mau kondo. itu. Mau kondo apa sih? Nih, modal itu doang. Nah, ini master, Bang master, Gores ini. master. Apa coba mau kondo apa mau kondo? Jadi mokono itu modal konir gitu doang gitu. Nah, ini terindikasi ke sana gitu karena numpang hidup, Bre. Numpang hidup. Nah. Menurut istri numpang hidup. Karena posisinya gini, lu kalau nggak tahu lah gua di agama yang lain atau gimana mau kondo bisa diaplikasikan mungkin ya, nggak tahu Karena gua. di agama yang sebelah memang ada mengajarkan kasih nafkah. Ada hukum kasih nafkah nggak? Nah itu yang Pernafkahan kita ada nggak nggak? paham, kita nggak paham. Nah kalau di Islam itu lu nggak bisa, Bre. Lu mau kondo itu nggak bisa karena Laki-laki pria kepala, Islam ya. diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan Menafkahi, nafkah iya. Tapi lu dituduh mau kepada kondo. anak istri gitu loh. Oh gua mau kondo, gua mau koncus, mau koncus gua. Apa itu? Modal kontit encus. Astagfirullah. Gua dari sana gua, apa namanya dari sana gua terkenal itu mau koncus itu. Iya, jadi 18 plus ini gimana? Bawa ke sana sih. Nah gitu. Tapi kalau ya itulah di Islam itu nggak bisa. Prianya diwajibkan menafkahi gitu kan. Jatuhnya lu dosa dan apa ya? Ya udahlah kan istilahnya. Makanya ketika dia tahu nggak bisa di Islam, oh ya udahlah balik lagi aja lah gitu kali. Mungkin karena mereka udah sering cekcok dan Aduh. mungkin istrinya juga udah ngerasa udah kebanyakan duit yang dia keluarin. Ya akhirnya yang terakhir itu kemarin pas kecelakaan itu. Tambah lu yang ngomong lagi kok. Ya, gua memang terus terang gua nyaranin, Bu, kalau ibu merasa tertekan dengan suami ini dan dia juga nggak memberikan nafkah, apalagi apa namanya lahir dan batin, nggak tahu ya kalau batin gua nggak tahu ya, temen kalau lahir udah jelas enggak, udah Bu lepas aja. Tapi itu kok, Selama selama jadi beban gitu loh maksud gua. tapi itu kok selama pernikahan ada indikasi nggak yang diucapin ibu itu kalau dia mau nari ke Kristen gitu? Mau apa? Mau nawari si Mau perempuan. nari ke Kristen enggak ya? Oh, Sepertinya berani enggak. dia. Karena si Tertindas ibu dia. ini, Power. si ibu ini itu termasuk public figure yang di urusan pendidikan Islam, Oh, iya, Masya Allah. ya. Oh karena iya ini mungkin suaminya mualaf gitu kan itu Ya. mungkin sepadan kayak gitu kali ya. Iya. Itu Niatnya ternyata bantu. mualaf odong-odong. Malah mau kondo berarti. Malah mau kondo, malah mau kondo. Wah, mau kondo iya Ya gitu. itu mungkin aku nanya kok. Kita bicara tadi kan kalau di Islam menafkahi wajib. Sepengetahuan Kodondi nih, hukum di sebelah gimana sih? Setahu gua di dalam Kristen, ya namanya suami ya wajib juga lah menafkahi istri dan anak-anaknya lah. Tapi Yesus Ada aja- dalilnya, ada dalilnya. Kalau dalil persisnya setahu gua gini, karena istri kan harus tunduk kepada suaminya. Iya. Dalam segala sesuatu, tahu itu Nah, gua. kalau Iya, suami tahu. tunduk, berarti suaminya dong yang berkuasa dong. Betul. Nah, ya sudah kalau begitu aja kan bisa aja kita nanti baca tafsirnya. Itu ya sama aja lah. Suaminya harus menafkahi juga lah. Enggak juga dong kok. Enggak juga gimana? Budak harus tunduk tapi nggak dinafkahi. Iya. Budak. Hmm. Budak maksudnya? Budak kita kan Oh, wajib tunduk. budak. Nah, Terus? wajib tunduk tapi nggak dinafkahi juga. Jadi masalah Lah nafkah emang ini nggak dikasih makan? dikasih makan Makan doang. nafkah bukan? Makan nafkah lah. Ya nafkah juga lah. Ya, cuma ayatnya nggak tertulis Luas. begitu, Mas. Iya. Kalau nafkah itu nggak hanya Iya, masalah nafkah daging. nggak Enggak, cuma tapi duit. kenyataannya kok, kenyataan kalau kita bicara Medan ya, Hmm. di Medan itu lakinya itu bisa dibilang setengahnya ya. Di kedai tua main judi. Perempuannya yang kerja semua. Oh. Nah, ya itu kan ya, berarti kan nggak sama dengan yang Islam. Iya. Di Islam kan justru kan suami yang bertanggung jawab sandang, pangan, papan. Betul. Iya. Ada sandang, baju, pangan apa ya makan. Makan. Papan ya rumah. Al-Baqarah 233. Nah, itu. Istri anak lagi. Nah, istri anak lagi. Nafkahilah istri. Ya, sekarang emang Kristen suami nggak wajib menafkahi istrinya. Enggak lah, gua rasa. Pasti ya tetap tanggung jawab lah. Tergantung. Nah, orang istri harus tunduk pada suaminya.
Loh, Emang ada kalau istri yang menafkahi terus istrinya tunduk sama yang dinafkahi? Tafsir, itu jatuhnya Nah, tafsir, makanya, eksegesis kan itu. Masa ada begitu kan enggak? ada? Nggak, maksudnya secara dalil kan kalau nggak salah ya tertulisnya tuh tunduklah kamu kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan, Bre. Iya, seperti Yesus. Gini, kalau ajaran Paulus sih ada benarnya. Istri tunduk kepada suami. Kepala istri adalah suami. Iya, Kepala suami adalah Yesus. Iya. Kepala Yesus adalah Bapa. Iya. Gitu. Nah coba deh dilihat, kalau nggak salah Efesus 5:22 deh coba. Bentar. Efesus 5:22. Tunduklah kamu kepada suamimu sama Iya, seperti tunduk kepada doang. Tuhan. Kita Lu familiar bicara. nggak ada orang perempuannya yang nafkahi, perempuannya yang tunduk? Ada. Ada aja, Bre. Ada aja. Perempuan yang nafkahi, perempuan yang tunduk ada. Ini kan. Oh iya, Timotius. Efesus 5:22. Iya, nanti sampai 24 itu seru. 1 Timotius 5:8. Hai istri, Ya coba. tunduklah kepada suami istri. Kolose 3:19. 1 Timotius 5:8. Kita baca aja. Coba apa satu? Oke. Tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Oh, tuh. Apa kenapa? Memeliharakan. Orang yang tidak menafkahi keluarganya. Coba tulisannya gimana? Jikalau Apalagi- seseorang, tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Oh, Berarti ada, orang Bre. yang tidak menafkahi keluarganya dianggap murtad. Iya. Lebih buruk Ada. bahkan dari Oh, orang tidak ini beriman. ajaran Artinya Paulus. ada ya. Paulus punya ya. Paulus, keren Paulus. Yesus kali, Bu. Paulus bukan? Atau Paulus. Yesus? Timotius, Paulus. Paulus ya, Paulus yang ngomong ya, bukan Yesus. Oke. Berarti ada. Sebenarnya ada, berarti ini emang orangnya nggak belajar agama dengan baik Iya. di dua tempat. Mungkin. Gitu ya. Mungkin dulu waktu di SMP sering bolos kali. Iya, sering bolos. Ya Tapi udah kalau- biarin aja. Kalau buat gua tuh nggak masalah, terserah. Dia mau masuk ke Islam, mau keluar lagi, itu bukan urusan kita. Iya, nggak bisa kita atur. Ya maksudnya muslimah ada yang apa? Di Islam pun menzolimi juga jatuhnya, kan? like Providin. Yang kita lakukan, melindungi muslimahnya. Yes. Muslimahnya konsultasi sama kita dengan keadaan seperti itu, ya sudah, malah saya sendiri yang nyaranin, udah Bu, lepas aja Bu. Berarti dari Start Master saran Iya. pisah itu ya? Iya. Hmm. Udah kan? Gitu aja. Iya. Enggak ada masalah, mau balik lagi ke agama lamanya buat kita. Loh, orang dia masuk Islam juga, kita nggak tahu persis dia benar-benar mau menjemput hidayah apa enggak. Mm-mm. Dan katanya Kita nggak udah dipaksa membina. juga. Enggak, kita juga udah membina, kita udah kirim guru Iya, juga. tanggung jawab kita udah inilah, udah Udah. selesai. Udah lah. gugur Udah, tanggung jawabnya. Tanggung jawab udah selesai. Ya karena di tempat Kodondi setiap mualaf dikirimi guru ngaji ya. Dikirimi guru ngaji. Luar biasa loh. Oh, Ikhwan, mantap Start Master itu. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu, kalian nggak tahu kinerja Start Master. Kesian. Cukup? Apalagi? Apalagi, silakan. Master Mokondo. Master Mokondo. Mokoncus. Nah, ini harus dikenalin dulu. Dia yang meloporkan kalau Mokondo hebat. Silakan. Mokondo. Oh, gimana ya? Jadi memang Jadi gini, lu bisa nikahin orang, tapi ya modal itu doang. Udah, nggak usah nafkain, nggak usah itu. Tapi malah istri Nggak lu bisa, jadi Bre. tunduk ke lu. nggak bisa, Bre. Lu dalam Islam itu nggak bisa lu coba mon itu doang, nggak bisa gitu. Karena Lalu harus ada nafkah lah. Harus ada nafkah lah. Gue bisa dituntut secara agama ketika gue tidak menafkahi anak istri. Kan gitu. Makanya di Islam itu nggak bisa. Itulah kenapa berarti lu orang keluar. nafkahin. Ya iyalah, Bre. Enggak, Harus dia, nafkahi. Gue ini ahli romansa. dia ngasih 1 juta, minta 5 juta. Yang penting udah ngasih kan. Nah, coba kalau bini lu gimana? Gua belum nikah masih. Katanya udah cerai, katanya. Astagfirullah. Cerainya Belum. ah. Nggak ada. Foto yang kemarin pasangan gua apa itu? Astagfirullahaladzim. Oh enggak ya. Revisi. Udah direvisi rupanya. Apa ini? Enggak, itu kali. Oh, jadi sekarang dia lagi keliling podcast ya? Lagi keliling podcast. Iya, lagi banyak undangan kok. Oh, Karena kan iya, gini, iya. sama kayak Nilainya naik. sama kayak Lina ya. Lina tuh sempat masuk Islam selama 3 bulan rupanya. Oke. Gara-gara kepergok. Karena kepergok sama RT-nya. Kepergok apa? Loh, dia pernah tidur terus kepergok warga. Kepergok sama Nggak siapa? tidur lah. Ya, Jadi gini kok, ini versinya Sofiatul ya. Oh. Versinya Sofiatul. Ah. Rupanya Lina itu pernah mualaf, disyahadatkan tahu di mana? Istiqlal. iya, Wih, dia. Masjid Istiqlal. Ada datanya. Ada sertifikatnya dia. Namanya nama Terus? KTP-nya Iya. banget. Terus? Ya. Jadi
setelah ditelusuri, rupanya dulu dia pernah sama pacarnya tinggal bareng di satu rumah. Kumpul Kebo. nggak nikah. Enggak. Terus Ketahuan sama warga, ya digerebek. terus Solusinya nggak diarak. Oh, nggak Untung diarak. bukan Aceh, kalau di Aceh dilempar dia. terus setelah kegerebek itu baru dia masuk Islam. Iya, terpaksa dia masuk Islam. Ya, cuman Terus? sama dia ada nilai positifnya. Karena dia bisa ngeklaim saya murtadin. Oke. Oh, jadi murtadinnya karena kegerebek. Kena gerbek. Iya. Memang ada dia Berarti punya mualaf gerebekan gitu namanya. Malah gerebekan. 3 bulan. Dia bertahan 3 bulan. 3 bulan doang. Nah, terus itu buat bahan jualan. Saya oke. sahadat di Masjid Istiqlal. Wih. Jadi ada mualaf gerebekan, ada mualaf mokondo. Moral Lebih bagus digerebek mana malah Kondo di? Mokondo, ya. Malah Mokondo atau malah gerebekan? Ya jelek dua-dua aja lah. Dua-duanya jelek lah, Ege. Lo lihat muslimah korban kalau mualaf Mokondo. Murtadin gerebek itu lucu itu. Itu lucu. Murtadin gerebek. Malah gerebekan. Kenapa kamu murtad? Saya digerebek. Saya digerebek. Kenapa lo masuk Islam? Saya dulu begini-gini digerebek gitu. Nggak enak banget ya. Aduh, Ya, kenapa? kan Jangan lupa ya, lo nanti bilangin Pak Re debat sama gua. Ya ini kan Ya. nonton kok. Suruh dia jawab apa yang dia bilang dia bisa jawab. Gitu Lu ya. nanya apa sih memang tuh? Ingat nggak? Kan Kodondingnya jelasin. Iya. Gua Lu ngejelasin jelasin apa? kitabnya. Kalau nggak salah waktu itu ngomongin soal korban. Korban hewan, ya kan? Seru tuh. Iya. Seru. Ya kan? Terus malah dia bisa ngejawab seper Eva tepung katanya. Dia tahu berarti, tapi dia nggak jawab. Nah kalau sekarang dia bilang sebenarnya bisa jawab, gua tantang debat. Jawab di meja debat. Gitu. Pasti Pak mau. Re, Hah? Gua rasa pasti mau sih. Ya kalau mau boleh. Pasti mau. WhatsApp di Gua kasih bawah ini. amplop. Mm-mm. Dua kali ya? Gua kasih duit. 2 kali dari bayaran gereja termahal dia. Ya. Ya, jadi Ya. dia tinggal kasih bukti, gue pernah diundang sama gereja ini, Ya. bayarannya Dapat berapa? sekian, ini transfernya Gua nih. bayar 2 kali. Dibayar 2 Dua kali. kali lipatnya. Pak Rey, stay tune. Kita debat di hotel, semua fasilitas gua yang bayar. Oke. Pakai moderator, pakai timer. Silakan bawa teman pendeta Tunggu, lain. kalau dia bawa Elia, bayaran Boleh. Elia beda dong? Hah? Enggak, itu udah include bayaran Elia atau beda lagi nanti? Beda. Beda dong, gimana sih? Elia Kalau dikasih lagi. kalau Elia mau, gua samain bayarannya. Wih, sama. Kalau Elia mau, amplopnya sama Pak Rey. Iya. Kalau Elia mau. Ya. Kalau Bagus Elia ini. mau atau Elia berani? Itu berani, Oh, berani. berani. Itu banyak loh buat apa berobat? Emang dia sakit? Enggak, bukan maksudnya kalau Berobat uang apa? yang banyak itu bisa untuk berobat orang-orang yang kalau misalnya ada sakit kayak Oh, gitu loh. kukira berobatnya Oh. Elia. Bukan, aduh kemana aja ini. Kemana Tapi sih? kata itu dia udah Kata sembuh. kata. Kata dia udah kata. sembuh. Oh, Kata yang ngomong. Berarti pernah sakit kalau dia udah sembuh. Nggak tahu sakit apa. Nggak gitu. Udah nggak gitu Pasti kok, mau dia nih udah Pak Rey sembuh. ya, pasti mau ya. Mantap. Boleh. Atau kalau nggak berani debat, kita podcast di sini. Gimana? Rugi dong, nggak dibayar. Nah, Ya, biasanya gua bayar. Oh, podcast dibayar Gua juga? bayar kalau berani podcast di sini. Oh, Ya. podcast dibayar Saya juga. undang Pak Are. 2 kali juga? Hah? Boleh 2 kali. Boleh. Jadi, Online tunggu, aku Enggak, ngajari gua jahat. nggak ngelayanin online. online enggak? Aku ngajari jahat nih. Lu minta sama gereja, tolong aturin pembayaran kasih lu 100 juta, biar kali 2. Kalau dia bisa buktiin, boleh. Ya suruh Serius. gereja, 100 juta. Kalau dia bisa buktiin lo ya, Iya. buktiin lo Money is ya. not an objection. Sampai rekening lo. Iya, rekening. Buktiin. 2 kali lipat. Kasih 100, balikin dia ke Gereja gereja. kita nggak masalah kalau masalah kayak gitu-gitu tuh nggak masalah. Islam kaya, guys. Oh iya lah, orang dokter Zakir naiknya acara berapa? Rekening tau berapa? Lu lihat Berapa? itu, 13,5 M. 13,5 M 100 berjalan juta, lancar. aduh. 1 bulan persiapan. persiapan 1 bulan. Persiapannya cuma setengah bulan. Setengah bulan. Setengah bulan ya. Mantap emang. Dari Start 16 ini. Juni dia datang 28 apa 29 Juni itu. Hmm. Setengah bulan doang. Dalam 1 bulan total semua selama bulan Juli ya, 4 kota, Solo, Malang, Bandung, Jakarta. 4 kota 7 kali lecture, 13, M. Ketutup semua alhamdulillah. Kurus langsung. Masya Allah. Tutup semua. Kurus langsung. IO Pro. Iya langsung diet loh. Dia. sebelum event gendut, beres event kurus sampai sekarang. Waktu di Malang mukanya masih gini. Masih masam. Karena belum ngerokok. Pakai jaket JPM gue, weh. Longgar jaketnya nih. Enggak, gua nggak pakai jaket TPM. Pakai jaket apa sih lupa, pokoknya longgar deh. Aduh. Nggak masalah. Kalau nggak berani debat, datang sini. Kita podcast di sini. Tolong jawab apa yang waktu itu gua tanya. Gitu aja. Dan dalam debat, bentar dulu. Dan dalam debat keamanan Kodon dijamin. Kita jamin. Tapi kalau kemaluan, Gua nggak ngurusin kemaluan.
Gue cuma ngurusin kehormatan. Oh, kehormatan. Kehormatan nggak dijamin. Sorry, kalau malu nggak dijamin ya. Kemaluan. Enggak. Sorry. Ini harus ditulis nih, podcast 18 plus ini. Kayak kan bahasnya mau kode tadi udah ditulis ini. Ya. Kehormatan. Tunggu. Ini kan tadi lu bilang kok. Datang untuk jawab nih. Nah. Tapi kalau nggak jawab tetap dibayar kan? Kalau dia nggak jawab. Kalau dia nggak jawab, terus katanya kenapa dia bilang dia bisa jawab? Harus buktiin dong dia bisa jawab dong. Wih, Kalau dia datang nggak jawab, terus ngapain gue undang? kalau asal jawab. Asal jawab ya berarti kita permaluin aja nanti. Yang penting kan jawab kan? Ya udah kalau gitu gue bayar separuh kalau gitu. Kalau asal jawab gue bayar separuh. Tapi kalau dia bener jawab gue bayar 2 kali lipat dari dapat gereja. Gitu Berarti dong. bayarnya beres acara kalau gitu. Iya. Beres acara Jadi kalau itu gitu. nanti dia bilang siapa yang penilai bisa jawab atau enggak. Iya dong. Enggak. Sekarang kan gini, kalau dia bilang dia bisa jawab, silakan jawab di podcast atau di debat. Tapi nanti kan kita bisa klarifikasi jawaban dia sesuai dengan kitab dan kitab Yahudi nggak? Gitu. Artinya yang jadi juri Yahudi punya kitab. Iya dong. Oke. Ya kan kitabnya Kristen kan tahu sendiri dari mana. Dari mana? Setengah-setengah Dari doang. mana emang kode di? Kita Kristen dari Kristen lah. Karena aja lagi. Gimana ini? Dari Kristen dong. Kira-kira 80% loh kitab mereka loh. Bukan kitab mereka aslinya loh. Yang Septuaginta kan mereka ngeklaim, oh yang gua pakai kan Septuaginta. Iya, itu dari mana aslinya? Asalnya. 80%. Iya sama dari Yahudi. Bukan 60 kok. perjanjian 77 baru, dari Yahudi. perjanjian baru aja berapa? 21 kitab ya? Kan kita bukan ngitung 27 surat, Iya, kita ayatnya, lihat ayatnya dong. Ayatnya. Totalnya kan kalau lo bandingin tanah itu sama PB, Minimal tuh 2/3 GDP dari kitab mereka. GDPL. Oh, dari keseluruhan ayat, Iya. 2/3-nya Iya. bukan asli mereka punya. Atau gimana? Perjanjian lama. Kan dari mana? Itu perjanjian lamanya? lama. Perjanjian lamanya. Iya, dari mana? Dari Kan Yahudi. kitab orang itu. Oh iya. Ya kan nggak mungkin kitab. Tapi kan udah dibolehin sama Yahudinya make. Ya, Gimana dibolehin? Kalau ditodong dulu, ditodong Nggak bisa. dipaksa kok. Gimana kok? Gue dulu kan pernah nanya sama pendeta Budia Saleh tuh, Kristen mana yang nyusun tanah? Gue bilang gitu. Ah, iya, viral tuh. Yang mau potong jadi Oh, tuh banyak jangkrik lewat itu kemarin. banyak jangkrik lewat. emosi dia. Kok dipotong cuman bagian itu? Loh iya. Kita bisa ngeliat tuh, berapa waktu dia jawabnya loh. Hening ya. Hening loh. Hening loh. Iya kan sampai gua kasih kesempatan jangkrik lewat. Wah, Pak Pendeta. Ya walaupun dia jawab, tapi ngambilnya dari Ibrani. Lah Ibrani kan udah tulisan Kristen. Iya, Ibrani Gitu. Ibrani PB Ibrani. Iya, Ibrani PB. Iya. Dan gak dikenal pula siapa penulisnya Ibrani. Iya. Kasian kan? Kasihan. Budi Asali ya, Budi Asali. Giliran gua ajak lagi debat Mika 5 ayat 2, nggak mau, nggak penting katanya. Esra Soru nggak mau juga. Gak mau. Nggak mau juga. Maunya apa? Waktu debat yang terakhir di Surabaya itu, kan gua ke toilet. Oh. Esra Soru juga ke toilet. Di dalam toilet Esra Soru ngomong sama gua, "Oh Dodi, boleh nggak saya minta tuh PowerPoint-nya katanya, filenya?" Loh, Bayar. Ketika gua jelasin Mika 5 ayat 2, Esra Soru minta file PowerPoint-nya. Oh, berarti ini ya. dipelajari Kau. dulu. Mana dia? Mungkin karena dia belum dapat filenya, jadi gua ajak debat lagi dia nggak mau mungkin. Meraju. Mungkin ya. Ya dia pikir lu kasih dulu dong biar gua bisa cari jawabannya Oh, dulu. iya, Ini bisa jadi itu gitu. nggak dikasih. Kan gitu aja. Iya. Simple. Sekarang kita kalau mau menilai orang Kristen berani apa nggak mempertahankan imannya dari klaim mereka bahwa Yesus dinubuatkan di Mika 5:2, ayo kita debatin. Iya. Hai Bethlehem. Nikah dong. Atau enggak gua kasih yang baru nih. Hal yang Gua terkecil. kasih keringanan untuk para apologet Kristen atau pendeta-pendeta dari Kristen yang ingin berdialog dengan kita, terutama dengan Ustadz Master Donditan nih. Kalian yang tentuin topik. Kalian tentuin topik. Gini, padahal waktu gua ngajak pendeta Budia Salih debat lagi, dia bilang, saya lebih tertarik debat tentang Paulus. Boleh Pak? Wih, Paulus. Dibolehin. Saya kasih 2 jam. Oh, nggak cukup kalau 2 jam. Boleh Pak, saya kasih 2 sesi 4 jam. Enggak cukup juga. Cukup, dia Oh, bilang. cukup. 4 jam nih 2 sesi, soal Paulus semua. Gua minta 2 jam Mika 5 ayat 2. Wah, tetap. Jadi gua minta debat sehari 3 kali. Satu sesi Paulus 2 jam, sesi kedua Paulus 2 jam, sesi ketiga Mika 5 ayat 2. Kagak berani juga. Kagak mau. Ah, gimana? Deadlock dia. Karena ada Mika 5:2-nya dia nggak berani. Kalau Paulusnya mungkin dia mau. Gitu. Oh gitu. Emang ini banget Mika 5. Ya nggak tahu, buktinya takut banget bahas Mika 5:2. Berani lah, Katanya ayo. nggak penting.
Yo, nggak penting juga lu nggak ngeluarin duit, tinggal datang doang dialog. Apa susahnya? Nah itu kenapa nggak? Sama kayak ini kan, penyalipan Yesus nggak penting, yang penting bangkit. Nah, Ya kebangkitannya aja dialogin. Kebangkitannya dialogin. Matinya nggak penting, dia bilang. ya kita mau udah siap-siap aja. Dokumen udah kita siapin, analisis udah kita siapin. Ya tinggal mereka bikin dong analisis menurut klaim mereka kan gitu. Nanti yang menilai kan yang nonton. Iya. Gitu. Ya kasihan juga loh, 1 tahun ini belum debat. Iya, Oh kemarin iya. Tahun ini belum ya? Gua, Bre. itu gara-gara dia tuh. Aduh, kok Oh iya, gak sama Melato. Melato. Dia mendukung Melatok. Melatoknya udah berani nentuin tanggal. Tiba-tiba mundur. Setelah gua kasih MOU. Draft MOU. udah booking hotel lagi? Udah booking hotel. Untung belum bayar. Loh, apa kira-kira Gratis gambaran loh, besar sama lu. MOU-nya? Nggak, kalau kita baru nanya hotel, baru nanya tanggal sekian, oke nggak. Tapi kita belum bayar. Gua udah bayar. Kita belum Ini bayar. dipakai sama dia terakhir. Luar biasa. Rezeki dia dong berarti. Alhamdulillah, kebetulan pas main di Bali. Aduh, Bali ya waktu itu ya? Bali. Kan dia minta syarat, boleh saya debat sama Kodonitan asal di Bali. Dan di cover 4 orang. Oh, gue sanggupin semua. Mas Doni rencananya sama siapa saat itu? Gue masih sendiri waktu itu. Enggak, dia 4 orang itu timnya. Oh, timnya. Timnya dia. Timnya dia. Bukan Kira yang satu- debatnya. Satu pendeta Melatok, 3 orang media. Oh iya iya iya. Gue sendiri aja. tuh. Bodyguard. Dia mau sendiri boleh, mau berdua, bertiga boleh. Gue sendiri juga cukup. Iya, ini apa? Kenapa Pak Pendeta Melatok? Jadiinlah tahun depan. Udah nggak berani, Nah, kalau ada versinya suara Luga- bisikan masuk. Kalau versinya Luga nggak ada urapan Tuhan. Nggak ada Ya betul kan? Nggak ada jamahan. Nggak ada jamahan. Hmm. Karena kalau ada urapan Tuhan, harusnya berani. Oh, gitu maksudnya. Oh iya iya iya. Gimana caranya ngurapin? Kan Panggil gimana juga. ya? Kita bukan penganut agama mereka. Kita belajar dan kita punya dokumennya. Sedangkan mereka sendiri malah nggak punya dokumennya. Yang mereka pegang cuman Bible-nya mereka doang. Iya. Terjemahan Indonesia lagi. Apa ya? Terjemahan Indonesia lagi. Dia Saya oke kita lagi. jadi nggak punya. Aduh, kenapa kok nggak modal Gimana kan ya? dia? Bukan loh, karena pendeta itu gini. Bukan itu yang penting. Yang penting bisa doain orang sembuh. Oh. Arisudi Lubis bilangnya gitu. Dan Oh, orasinya gitu, itu penting ya. bagus. Ya. Apa gunanya? Nggak bisa mukjizat. Lo kita modal berapa lo? Yang di sini aja nih. Pernah dihargain iya. orang. Mau dia nawarin tuker 1 rumah. Nilai rumahnya kira-kira 500 juta. Semua dokumen ini. Semua Kok ini. Doni? Hati-hati kok, hilang. Jangan tunjuk yang paling mahal. Iya, mana. Astagfirullahaladzim. Ilmu malah ilmu. Fitnah ini si Loh, aku Julius. aku bilang jangan tunjuk kan. Apa salahku? Luar biasa kitabnya. Ya? Apalagi? Oke. Madu. Waduh. Oh, Madu jadi tukang madu ini, dia. Madu anti mokondo. Oh iya, benar, anti mokondo. benar. Ya, gas jur. Paduannya pokoknya. Madu anti mokondo. Madu anti mokondo. Ah, Jur. Nggak, ini Madu anti numpang hidup. Ah, gas. Ya, jadi teman-teman ya supaya Pantes kalian. bentar, pantes dia nggak minum madu ini. Oh, pantas. Kenapa? Pantas nggak bisa. Kan masuk madu tenggorokannya. madu nggak numpang hidup. Udah Pantes bagus. lo nggak minum madu itu. Kenapa cerai? Nggak ada ya. Nanya aja gitu gua mah. Simpel. Astagfirullahaladzim. Menama digugat hulu ya. Hulu. Enggak. Ya bagi teman-teman ya supaya jangan jadi mokondo, minumlah madu. Walaupun kita nggak tahu apa korelasinya. Bukannya kalau madu ini malah bagusan buat mokondo. Buktinya dia nggak minum. Mokono nggak ada modal buat beli. Oh, kata mokondo. Enggak, mokono. Minta dibeliin. Minta dibeliin mokono jatuhnya. Gitu. Gimana? Gimana konsepnya? Jadi kita punya madu, Ah. ya itu ada beberapa varian. Ya termasuk yang satu untuk vitalitas kok. Oh. Itu saking lakunya, Itu kan bagus buat mokondo. nah, itu bagus. Nah, itu bagus buat mokono. Tapi nggak sanggup beli masalahnya dia. Makanya mokononya cari dulu. Cari dulu. Siapa yang mau dimokondoin Dia gitu. harus cari dulu. Siapa yang mau beliin? Siapa yang mau beliin? Apa namanya? Nah, ini madu yang bagus buat vitalitas ini dalam kurung mokondo lah. Itu diminum atau dioles? Ya gimana sih lu yang jualan ngasih tahu lah caranya. Wah, bener. Ya, jadi ada 2 cara guys. Yang satu diminum, Nah. yang satu dioles supaya semut gigit. Habis digigit kan besar. Naik lagi. Tadi Oh, kalau lo olesin madu tadi ini, 18. kalau lo olesin madu ini tuh digigit semut, berarti madunya nggak asli. Oh enggak kok. Enggak kan madu. Madu nggak bisa di- digigit semut juga kok. Kalau yang asli kalau bawa ke rumah istri marah. Iya, itu cirinya. Oh iya. Ya, benar itu. Marah. Ciri benar. Itu benar Terutama itu. madu yang pakai hijab ya. Madu. Madu pakai hijab. Madu pakai hijab. Betul. Benar. Nah, itu Tapi namanya asli ya, istri Toh, ya? mau dimadu. Baru marah. Jadi ini balik lagi nih kok. Ah. Masalah tadi kan kita singgung nih mualaf-mualaf. Hmm.
sebenarnya proses di Kodondi sendiri nih, pembinaan mualaf tuh seperti apa sih? Udah Sampai clear. kapan bisa dilepas mualaf itu? Minimal yang kita lepas itu setelah 32 sesi gurunya datang. Baru dilepas. Baru dilepas. Kalau nggak masih 30. dalam pantauan. 32 sesi itu kan kita berharap ya, kalau dia serius dan rutin, nggak potong-potong ya, dia sudah bisa baca Quran. Pastilah. Selanjutnya, kalau dia mau memperlancar bacaan Quran dia, mutafiz, dia bisa ke rumah Quran tertentu atau dia bisa ke apa namanya ya, ngundang guru pribadi, bayar sendiri gitu. Tapi ada juga mualaf kita, namanya Ria, berapa ya? 80 sesi. Oh, berarti bisa lanjut juga dong di Bayar sendiri. Start Master. Iya, tapi artinya bayar sendiri. Oh iya, tapi Orang menyediakan kan bacaan Quran udah bagus. Alhamdulillah, keren. Yang Mantap, kita bayarin, Ria. yang kita bayarin itu 32 sesi. Jadi ceritanya yang kemarin naik Ducati jadi mualaf kok. Yang mana? Yang perempuan Linda. Oh, yang kita ketemu di sono, di Yang itu Solo. loh yang Di Solo. sering Yang datang touring di naik Dokter motor. Zakir naik. Karena Solo Zakir naik. Yang mana? Ada dia itu. Yang sering diskusi Yang sama perempuan. Kodondi Linda itu atau loh. apa namanya? Linda atau apa lupa aku. Perempuan naik Ducati. Yang naik motor touring yang Anak motor bukan pinjamin lu wifi selama acara. Oh, Intan. Intan, iya. Belum. Oh belum? Belum ada Update kabarnya. terakhir gimana dia? Gua denger dari cowoknya sempat putus katanya. Oh, salah. Cowoknya itu muslim atau gimana? Muslim kan? Iya. Malah Sempat putus. Dan ternyata ini beberapa kali nih calon pasangan datang ke sini yang beda agama. Setelah datang ke sini konsultasi, nggak lama pulang dengar kabar putus. Oh gitu ya. Oh iyalah. Selamat lah yang penting yang muslimin lah. Enggak, tapi dia antusias belajarnya. Yang kita salut Si itu. Intannya antusias. Cuman belum kena kliknya aja. Iya, dia masih ngandelin feeling. Dia yang ditanya juga hal minor. Enggak, sebenarnya dia secara iman dia sudah ragu. Cuman dia nggak ada yang menguatkan dia untuk masuk Islam. Bukan, dia masih belum ada yang menguatkan dia untuk melepas memori dia tentang mimpinya ketemu Tuhan waktu zaman dulu. Ngobrol sama gue gitu. Bukan Itu kuat mimpi, banget dia- katanya. Enggak, dia bilangnya dia masih merasa bener karena apa? Karena dia orang tua dia pernah sakit, didoain sama pendeta sembuh. Katanya. Betul. Itu. Gue cuma nanya, kenapa pendetanya nggak dibawa ke rumah sakit buat nyembuhin orang sakit? Maksud gua. Ada kok. Itulah. Risul Lubis ke rumah sakit dia. Ya, ke rumah sakit. Ke rumah Sembuh sakit. semua. Nggak sembuh aku. Oh, enggak semua. Kalau yang nggak sembuh tinggal bilang kamu tidak beriman. Oh. Kamu kurang beriman. Kamu kurang beriman. Kamu kurang yakin gitu ya. Oh, Iya. Yang penting ada jawaban itu kan. Oh, Jawaban kurang sakti yakin. itu. Iya, jadi alhamdulillah sekarang banyak juga calon pasangan yang datang sini. Kita bukain Bible, kita bukain Quran. Ini bedanya. Tapi kalau masalah nikah beda agama, dua-duanya sama-sama melarang. Sepakat. Bahkan kitabnya mereka nggak usah menikah, berteman karib aja nggak boleh, kencan aja nggak boleh, mitra usaha aja nggak boleh, Mitra usaha nggak boleh. golongan rahasia aja nggak boleh, Sampai ke sana ya. apalagi menikah, sampai ke Masa? sana. Masa sampai segitu kok? Serius? Ada gue sempat ulasannya. Gue sempat lihat ulasannya Sarma. Ada. Itu ada kitabnya. Sampai Tapi segitu. tafsir itu ya, Tapi tafsir. selama ini mereka bilang kita yang suka mengkafir-kafirkan orang, ya menganggap bahwa jangan Kafir percaya itu- sama kafir. Diksi yang baik Jangan apa sebenarnya. Kan dibilang umat muslim itu diajarkan tidak boleh percaya sama kafir, kan itu Loh, nggak baik gitu. Mana ada orang muslim diajarin percaya sama kafir, orang percaya sama Allah Subhanahu wa taala gimana sih? Iya, gimana ini konsepnya? Gimana? Lu percaya sama kafir gimana sih? Saya mau kafir jauh banget, kontras. Ya. Betul. Oke. Apalagi? Udah. Mumpung ada yang mau ditanyain. Nih si Golden. Enggak, gue Aeon. ya terkaget-kaget aja tadi ceritanya cukup ini ya, cukup seru dan ada hikmah yang bisa diambil ini terutama untuk akhwat gitu. Kalau Lu kalian belum dengar tentang Albert Einstein, belum dengar. Belum dia. Belum nonton dia. Belum nonton. Oh. iya, gue baru tahu. Dia cuma tahu ada Mokondo. Ada Oh. Mokondo. Wah, Dia saya makanya tertarik. datang. Pengen lihat kayak gimana. Wah, kira bakal ketemu nih sama si Mokondo ini nih. Mokondo yang murtad lagi. Nggak gitu. Ternyata nggak ada di sini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi hikmahnya gitu ya, akhwat untuk yang muslimah terutama. Kalau kalian mau cari pasangan gitu, lihat agamanya dulu. Gitu. Betul. Lihat agamanya Betul. dulu. Kadang orang tersentuh karena oh ini mualaf gitu. Udah saya Oh. bimbing dia gitu kan. Cuman Iya, walaupun mualaf lu lihat agama, maksudnya agama gimana secara zohir, apakah dia mempraktekkan Islam dengan sungguh-sungguh, rukun Islamnya itu dia praktekkan sehari-harinya enggak gitu. Nih, gua kan Ya, sering itu. ngomong gini, kepada orang-orang yang datang ke sini, masuk Islam, dan alasannya dia karena mau menikah. Gua sering ngomong begini, masuk Islam karena menikah, itu nggak ada salahnya. Iya, sering. Nggak salah ya. Nggak salah. Menikah cuman salah satu cara untuk masuk Islam. Masuk Islam. Ya. Wasilah. Sahabat Nabi juga banyak kan. Banyak. Tapi maksud kita, setelah masuk Islam, walaupun dengan menikah,
yang diharapkan tuh menjalankan Islamnya. Apa yang kamu perbuat? Dan banyak yang masuk Islam di sini karena menikah. Gua ngitung puluhan dan mereka menjalankan Islamnya alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bukan mau kondo ternyata. Bukan Mokondo. Bukan Sekarang muslim, udah ngerti. bukan malah Mokondo. Per hari ini udah ngerti Mokondo apaan. Itu istilah Gen Z. Orang dia taunya mau kondo dari gua. Oh gitu. Oh iya, Enggak ditulis. tua banget umur lu Gil. Bukan. Kondo itu cuma sama kondo. Aku bilang, oh cocok, nanti saya bawa kores. Bukan, kalau bahas ini saya bawa dia. Tapi kalau istilah mualaf mau kondo baru hari ini ya. Nah, baru hari ini malah Mokondo. Yuk, waduh. Nah itu dia malah Mokondo, Pak Albert Terry. Tapi kalau perempuan nggak mau kondo kan? Betul nggak? Loh, kalau perempuan kan nggak ada kewajiban untuk menafkahi Iya kan suaminya. nggak ada. Menafkahi Entah kan dari di cowok. Kristen atau di Islam. Dari cowoknya, Bre. Rijal wal quwwah. Ya itulah, hati-hatilah dengan Mokondo di luaran sana gitu. Kalian perempuan di Islam itu sangat dihormati dan dihargai dan dijunjung tinggi gitu. Jangan kejebak dengan Mokondo. Kabur. Ya. Beda omong, beda yang dilakuin. Waduh. Kabur maktab indallahi antakulu mata Mau berantem. nggak boleh itu kata Allah. Kenapa Allah nggak suka hambanya yang omong tok tapi nggak dikerjain. betul. Lo ngomong di sini gini nggak boleh Mokondo gitu-gitu, tapi yang dilakukan we never know. Udah balik layar. Ya udah, kenapa cerai? Nggak ada. Itu benar. Oke, udah durasi. Ya, jadi Ini Sama nih. berdua-duaan malah apa sih? memang mereka harus berantem setiap hari kok. Dia tuh mau belajar dengan kaki gua gitu loh, mau melewati gurunya, nggak pernah Nggak kesampaian, belum pernah. bisa, belum lulus, belum dikasih Dia jalan ya. murid gua. Barang udah ada Udah yang kan? hilang belum? Udah. Jul, belum ya? Astagfirullah. Barang belum ada yang Gue ada foto tadi, nanti tinggal lihat sebelum dan sesudah ada yang berubah. Gua juga ada foto. Nih, sebelum ditutup, gua mau kasih pesan. Sip. Pesannya buat pemirsa nih ya, buat para pemirsa yang ingin bantu ya perjuangan dakwah kita, yang insya Allah bulan depan kita akan pergi ke Morowali Utara. Ya. Morowali. Morowali. Utara. Papua berarti? Oh, Papua gimana sih? Maluku. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Lu bilang Papua. Jadi MGM kan namanya Morowali. Sulawesi Tengah. Bang sana beda. Di Morowali Utara, tepatnya di Gunung Tua ya, di Gunung Tua itu ada satu suku namanya suku Tauta'a. Insya Allah bulan depan kita akan sahadatkan kira-kira 150 sampai 200 orang. Masya Allah. Allah. Nah kita sekarang lagi himpun dana. Dananya buat apa? Ya paling nggak kan buat ngasih mereka bingkisan, buat bikinin sarana tempat yang untuk prosesi syahadat itu, buat biaya perjalanan, biaya makan dan sebagainya. Semuanya total kurang lebih biaya yang dibutuhkan itu kurang lebih 500 juta. 500 juta. Kurang lebih ya. Oh, itu sarana. Semua. Oh, sarana dan Semua lah, kebutuhan mualaf sampai ya. sunat massal. Sampai sunat mas, masya Jadi Allah. kita ke sana juga bawa dokter untuk sunat massal di sana. Masya Allah. Sampai perawat-perawatnya sekalian kita bawa. Bisa buat jengek. Nah, jadi Oh. itu program yang akan kita lakukan kira-kira tanggal 26 Desember. 26 Desember. Insya Allah Natal. ya. Hah? Pas setelah Natal. Dari Natal ya. Nah, sebenarnya nanti pas secara acara itu juga langsung dilakukan peletakan batu pertama. Mualaf Masjid. Center. Masjid. Oh, Masya Allah. Masjid yang Buat permanen. membina mualaf di situ ya. Iya dong. Nggak cuma itu aja, nanti ada bikin sekolah, bikin macam-macam rumah Quran dan sebagainya. Nah, masjid yang permanen ini butuh dana kira-kira 850 juta. Yang 850 juta untuk masjid ini sudah tercover. Alhamdulillah. Mantap, Sumat. Sudah tercover. Ini sudah tertutup nih ya. Nah, yang belum tercover ini untuk pensahadatan. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau memperoleh kebaikan ya. Ini kebaikannya bukan buat kita tapi buat yang Buat umat. berdonasi juga loh, Sorry. ya. Yang silakan yang mau mendapatkan kebaikan bisa mengirimkan ke Bank Muamalat nomor rekening 3030 900 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan tolong ditambahkan dengan kode transfer 200 200. Jadi misalnya transfer 1 juta, yang ditransfer adalah 1.200.000 rupiah. Bukan 1.200.000 ya, 1.200.000 rupiah. Ya, jadi tulisnya 1000200 ya, kode transfernya itu. Itu yang masih sekarang kita kumpulkan supaya acara pensyahadatan kira-kira 200 orang di suku Tauta'a Gunung Tua Morowali Utara ini bisa berjalan dengan sukses. Amin. Mohon doanya ya. Amin. Ya. Itu sebelumnya Oh iya, atas namanya rekeningnya atas nama Yayasan Garda Mualaf Event Indonesia. yang event ya, yang event. Ada Oh, yang eventnya. event. Oh ya, ada 2 rekening ya. Ya, jadi kalau bahasa Medannya
nomor rekeningnya sape KOP. Benar ya, Jul? Iya. Benar. Benar. Apa itu? Sacap lah. Sacap KOP 30 900. Oh iya. Sacap kok sape gimana sih? Yo Ikhwan, ini program berarti berapa lama nih? Sebulan lagi ya? Sebulan lagi, Iya, kurang kurang lebih lagi ya. Sebulan lagi. Nanti saya berangkat sama teman-teman dari Dewan Dakwah kira-kira tanggal 24 Desember. 24 udah berangkat sana. 25 Desember kita ke kecamatan yang dekat dengan suku Tautanya. Berarti Natalan di jalan ya? Siapa kamu datang? Ya itu pas Natal itu lagi di jalan Nanti posisinya. 25-nya itu kalau bisa kita langsung ke daerah suku Tauta itu. Jadi kalau dari kita nanti akan terbang ke Kota Lewuk ya. Dari Kota Lewuk nanti kita akan ke Tanah Sumpu di kecamatan itu. Dari tanah itu naik mobil apa namanya? Kita mau sewa double cabin. Ya. Oh, double Nah, cabin. nanti dari Tanah Sumpu ke Tauta kita naik motor. Naik motor. Wih, Mantap. asik. Motor trail itu ya? Touring, ya. Nyebrang motor trail. sungai lewat jalan lumpur. Wah, asik. Via Manila Master. Via Manila. Lama. Malah hobi dia. Itu yang gue cari udah lama kan naik motor. Iya. Punggung aman Apalagi punggung. masuk. Ya, cuman ini pertanyaannya kok. Ini sukunya dulu agama apa? Enggak Dan beragama. kok bisa? Enggak beragama. Nggak ada agama sendiri gitu. Biasa kan setiap Enggak, suku ya, ada agama. biasanya mereka justru sukunya ini menurut Ustadz Sigit yang udah lama di sana, suku ini kalau ngeliat orang lain, pada kabur mereka. Dia yang takut. Takut. Malah Ustadz Sigit ini yang akhirnya membangun peradaban buat mereka. Masya Allah. Ya, bangun rumah, bangun MCK, dan segala macam. Akhirnya mereka mau masuk Islam. Bisa bahasa Masya Indonesia. Sebagian. Harus diterjemahin itu. Oh diterjemahin. Iya. Berarti rumahnya dari kayu deh mereka. Yang sekarang, ini sekarang justru kita lagi menggalang dana untuk buatin rumah buat mereka. Oh sekalian ya? Sebelumnya mereka mah di hutan. Oh nggak pakai rumah? Enggak lah, nomaden. Enggak, kemarin tuh sempat viral gara-gara di tempat tambang-tambang mereka datang. Ngapain? Mereka bingung lihatnya mungkin. Oh iya. Hmm. Tambang-tambang. Ya kan Ya. sana tambang timah. Oh, oke. Jadi teman-teman pemirsa yang mau mendapatkan kebaikan Mikkel. dari event kita ini, silakan ya mengirimkan nomor rekening tadi supaya yang berdonasi yang mendapatkan kebaikan. Amin. Ya, bukan cuma kita yang di sana tapi yang berdonasi ini yang dapat kebaikan. Amin. Itu rumusnya kalau di Islam. Yes. Betul. Ya. Ya. Makin banyak beramal, makin banyak yang kembali. Iya. Jadi jangan takut untuk beramal. Iya. Terbukti. Investasi akhirat. Investasi akhirat. Karena kalau yang di dunia, ya bentar aja habis. Iya. Iya kita di sini cuma 60 tahun Ikhwan. Akhirat selamanya. Kholidina fiha. Oke, Dah, sip. Udah, sip. cukup. Cakep. Cukup. Yang soal Albetre udah cukup kan? Udah cukup lah, tunggu balasan. Atau balasan. Tunggu Balas balasan. pantun jadinya nanti. Numpang hidup loh. Jadi bilangin juga kalau misalnya ini Albetre sudah membuat surat talak, tapi sekarang dia pernah minta dibalikin atau minta dibatalin. Ya itu nggak apa ya, Iya. Nggak gentle. nggak gentle. Kali ya kelihatan banget modusnya lah. Kelihatan banget mau kondonya udah. Iya. Iya. Udah, tutup lah. Nah, siap. Yuk. Assalamualaikum warahmatullah. Kesimpulan nih. Oh, kesimpulan. Kesimpulan Tadi apa? Nggak tahu, udah loh. disuruh nih. Tadi udah. Oh, usah lah udah. Ya. Penutup, silakan. Polres. Dia jago menutup. Ya Buka, demikianlah Ikhwan informasi tanggapan tentang pertanyaan-pertanyaan dari netizen mengenai seorang Mualaf. seorang Iya. mualaf yang pernah di Star Master Donditan di channelnya, lalu kemudian ternyata tiba-tiba nongol di channelnya Elia Miron gitu. Enggak, yang lucu tau apa? Itu pasti Dondi yang giring kamu mualaf. Dia sendiri ngomong, saya datang memang udah mau mualaf kok digiring lagi. Nah, langsung dikonter sama Tapi ini. cuma untuk menikahi. Iya. Nah, memang kalau misalnya kalian punya pikiran aneh-aneh ke Star Master, dikonter sendiri sama Albert Ray-nya, Albert Ray. itu sakit emang. Batin sakit. Sakitnya tuh di sini. Terima aja kenyataan. Dia pada pengen bilang, itu si Dondi maksa-maksa gitu. Masalahnya videonya ada. Nggak bisa dia ngibul. Iya, Albert Ray-nya udah ngomong sendiri langsung. Enggak kok, emang saya kok gitu. Jadi coba Tumben dia nggak berbohong karena dusta demi kemuliaan. Jadi Allah dia cuma dapat Subhanahu poinnya wa adalah ta'ala. tau apa? Udah. Dapat poinnya Udah, cuma udah. satu, yaitu tuh. Kok Dondi, artinya semua bisa lu jawab. Iya, itu bisa saya jawab. Itu aja plusnya. Iya. Jadi sampai jumpa di debat nanti ya. Albert Ray pasti mau kok debat sama Star Master, dan semoga kalian para muslimah terselamatkan dari mokono-mokono baik di agama Islam ada segelintir oknum maupun yang di luar sana, di luar agama Islam banyak banget bre. Ini contohnya satu gitu. Semoga kalian dijauhkan dari segala hal yang
berbau maksiat seperti itulah. Sip, udah itu aja Ustaz Master. Ya udah tutup. Yuk, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis supaya Doa segala kafaratul ucapan kita majelis. yang salah bisa Allah ampuni Amin. gitu. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Nilai topik wa hidayah khairumah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.